sampaikan juga kemarin Bu Dini ya, bahwa kita melihat ini bukan cuma masalah di Demokrat saja gitu ya. Ini masalah di semua partai begitu. Mas Ali mungkin setuju bahwa masalah anggaran ini melibatkan hampir seluruh politisi yang iya, karena DPR ini kan nggak tahu apakah berkatnya atau kecelakaannya ya. Itu kalau ada dua pilihan, hemat, boros, berkat atau silakan terus Pak Kiai. Karena mereka kan punya fungsi kontrol, termasuk kontrol terhadap anggaran. Ya. Nah, menurut saya kok celakanya ini. Oh iya. Kok kontrol terhadap anggaran ini kok dipakai betul oleh segelintir orang, atau mungkin lebih dari segelintir, banyak gelintir orang untuk kemudian mengolah sedemikian rupa ya, mengamankan proyek, kemudian ya pokoknya mengatur-ngatur supaya khususnya dari badan anggaran ini ya kan. Mas Wahyu, bagaimana sebetulnya segelintir orang seperti Nazarudin ini kemudian memiliki pengaruh yang besar kemudian di partai politik hanya karena uangnya begitu. Ini kan seperti tradisi yang sangat panjang di bangsa Indonesia ini ya. Jangan main-main dengan bendahara umum dari sebuah partai besar. Apalagi ruling party, dengar namanya aja kan orang udah, ini kan gitu. Dalam sistem politik yang pattern klien ini kan orang membayangkan. Ini bukan bendahara OSIS Mas ya? Iya, bukan bendahara OSIS ya. Jadi orang bayangkan posisi dia ini menentukan sedemikian rupa, apakah nanti benar atau tidak empiriknya, tapi kan menentukan sedemikian rupa, dekat dengan pusat kekuasaan dan lain, jadi dia menjadi berarti. Tapi sebetulnya lingkaran kekacauan kita ini, makanya kita minta nanti udah kita nih bahas. Yang pertama, lingkaran kekacauan kita ini kan ada di Banggar, terkait dengan menganggarkan dana untuk pembangunan sebetulnya uang pajak rakyat ya. Tetapi di sisi lain, ada lagi sandera-menyandera yang bisa dikaitkan dengan itu nantinya. Jadi kalau ada satu kebijakan, kemudian misalnya reshuffle aja ya, yang terkait dengan itu. Ini sebenarnya kan sandera-menyandera juga. Kalau diganti, harus dari partai kami loh, kira-kira gitu ya. Kalau enggak, ini kami angkat lagi nih kasus ini. Jadi sebetulnya transaksional semua. Oke, nah, kapan kita keluar dari itu yang jadi masalah? Apakah artinya kita tidak harus percaya dengan isu reshuffle? Saya kira situasi seperti sekarang ini, baik dipanggilnya dua menteri itu dalam kasus di Menaker Trans, kasus durian dari ini. Nah, itu pesan kami pada hari ini adalah hati-hati dengan durian. Itu sangat serius. Kenapa Pak Kiai? Baunya kemana-mana. Hati-hati menaruh uang dalam kardus yang cat durian. Karena alasannya pertama apa? Karena penggemar durian banyak sekali. Yang pengen tahu jadi banyak. Ini kok ada kotak durian gitu. Jadi kalau kardusnya lain ya. Kalau kardus biskuit, buah aslinya saja sudah baunya tajam gitu, walaupun kardusnya aja ternyata masih berbau gitu. Gimana Mas? Dan terutama baunya di ruang ber-AC. Nah, justru ini bahayanya karena kok ada kardus durian tapi nggak berbau. Iya. Oke, jadi saya kalau beberapa media sekarang ini kan memberitakan kemungkinan reshuffle itu pada Oktober ya. Kurang Tempo katanya Oktober. Menurut saya ini satu yang harus dilakukan kelihatannya, karena memang ada banyak problem. Di antaranya adalah kalau mau di-shoot ini nih, koran Tempo hari ini. Di antaranya adalah itu sepak bolanya yang agak di bawah. Oktober Presiden rombak kabinet gitu ya. Artinya apakah ini sesuatu yang serius? Karena isu ini kan seperti yang dikatakan Mas Wahyu selalu menjadi sebuah bargaining situation kan begitu. Jadi saya pakai istilah Wahyu, hemat saya serius. Hemat saya serius, karena ada banyak problem yang muncul ya. Apakah itu menyangkut soal isu korupsi di Menaker Trans maupun di Menpora. Kemudian ada beberapa menteri yang memang kinerjanya juga sangat tidak ini. Siapa yang jadi perhatian Pak Rusmar selama ini? Saya punya banyak perhatian, tapi mungkin Wahyu itu bisa menjelaskan siapa. Yang harus menjadi perhatian. Pokoknya di luar soal hemat apa boros. Wajib rasanya ini harus reshuffle. Dari dulu kita tunggu. Satu, kemudian ini kan 3 tahun, tersisa 3 tahun. Menurut saya ini tahun kerja dan perlihatkan bahwa pemerintah ini sangat punya prestasi besar ya. Di sisi lain juga kita lihat ada Menteri BUMN yang sakit ya. Ini juga menurut saya harus, sekarang Pak Hatta itu harus berperan sebagai Menko Perekonomian dan juga Menteri BUMN. Ada banyak alasan lah kenapa memang ini harus dilakukan. Tapi Mas Asrul, apabila memang reshuffle ini akan jadi dilakukan, tapi tentunya dengan sandera menyandera ini, tidakkah ini menjadi hanya pergantian pemain, namun misi dan nilainya tetap sama ya mereka? Sekarang ini Presiden akan pegang semuanya menurut saya. Ya jangan sampai joke-joke orang itu kemudian
terbukti benar karena yang tahu reshuffle apa enggak itu hanya tiga pihak. Ya. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, kedua Pak SBY sendiri, ketiga Ibu Ani katanya. Jangan sampai. Ini penting loh nih. Saya agak percaya pada Pak Kiai ini pagi ini. Wahyu Selalu kita percaya. Ya, karena memang betul kata dia, mungkin Pak Presiden kita justru sudah berhemat dengan reshuffle. Ya kan? Orang membayangkan tahun lalu kan, sudah hemat nih, nggak jadi. Baru sekarang, kira-kira gitu. Dan sekarang diungkapkan, kalau Anda lihat di layar, ada dua orang yang harusnya mengkomunikasikan. Presiden ya, Julian dan Pak Daniel Sparingga mengungkapkan gitu. Lalu disambut juga dengan Marzuki Ali juga sudah mengatakan demikian. Banyak pihak yang mulai mengatakan demikian. Rasa-rasanya akan menuju ke reshuffle walaupun cuma 3 pihak yang tahu tadi. Nah, dikaitkan dengan 3 pihak yang tahu tadi, maka isu-isunya menjadi agak komplit, misalnya mulai dari ada persoalan korupsi gitu ya di kementeriannya. Lalu ada mungkin sedang tidak sehat. Tapi sampai hal-hal yang lain loh, karena ada 3 pihak disebut tadi. Masuk masalah Persoalan keluarga yang diangkat. Keluarga disinggung misalnya. Yang ini lagi apa katanya, lagi poligami. Itu serius. Ini punya hubungan dengan wanita apa segala macam. Itu menjadi serius. Saya kutip nih dari korannya Pak Wahyu nih. Di sini disebutkan bahwa Komnas Perempuan Neng Dara Afifah berharap Presiden Yudhoyono memberi sanksi bagi para menterinya bila mereka berpoligami. Alasannya, ujar Dara, menganggap poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oke, bukan itu misalnya ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu ada tuh. Selain masalah hukum, bukankah seharusnya reshuffle juga dilakukan berdasarkan kinerja? Itu yang paling utama. Jadi pada hari ini bagus sebetulnya yang lebih tepat. Jadi narasumber, karena pokoknya itu orang harus melihat akhirnya gini, dengan reshuffle ini, terutama karena dikaitkan dengan UK 4 juga ya, yang melakukan penilaian. Jadi nanti gini, orang di reshuffle karena menurut UK P4. UK P4 ini tidak mencapai ini, maka diharapkan penggantinya dalam 1 tahun mencapai apa yang itu sebetulnya patokan kita baru reshuffle gitu. Ngomong-ngomong target dan kinerja, ini ada yang harus dikejar dengan cepat oleh pemerintah, yaitu tentang pelaksanaan SEA Games. Oke, kita balik sebentar ya. Kita kembali ke masalah ini ya, pelaksanaan SEA Games. Ini kurang dari 2 bulan. Kemarin Presiden akhirnya menandatangani peraturan Presiden yang akan mempercepat pengucuran dananya. Presiden duitnya belum loh ya? Iya, duitnya belum. Kalau ini kan sebetulnya bisa dilihat bagaimana kinerja menterinya. Kalau misalnya mereka untuk persiapan pelaksanaan SEA Games ini saja tersendat. Satu lagi, jangan lupa bahwa dengan situasi yang kepepet, kemarin juga Ibu Rita mengatakan bahwa sangat tidak mungkin mengadakan tender untuk mengerjakan sisa pekerjaan. Oke, berarti ada masalah baru begitu kan yang mungkin muncul. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini ya. Kita akan break dulu, waktunya teh soalnya. Silakan Dr. Buku.